cuman malu. Pergi ke Surabaya beli buah duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak John Heriksan Purba, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan yang saya sayangi. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Aisyah Delisa sebagai moderator, dan berikut teman-teman saya, yaitu Irgi Riyadi Ananda Egi, yang kedua Della Rizkia, yang ketiga Titania Octavia Putri, dan yang terakhir Selva Fazila Aisyah. Kami akan melakukan presentasi yang mengangkat tema tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Langsung saja ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Irgi. Untuk Irgi, dipersilahkan. Naskah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual umumnya dilakukan oleh orang dewasa terhadap yang lebih muda. Dan biasanya orang-orang dewasa ini disebut dengan pedofilia, yaitu orang yang telah dewasa tetapi memiliki ketertarikan terhadap yang lebih muda. Kekerasan seksual juga merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruangan publik maupun domestik. Lanjut, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga dibentuknya Satgas Penanganan Kekerasan Seksual diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Pada tahun 2011, Kominfo Perlindungan Anak mencatat bahwa setidaknya ada 2.000 kasus kekerasan terhadap anak dan 1.000 diantaranya merupakan kasus pelecehan seksual. Dan terjadi peningkatan pada tahun 2012, ada setidaknya 4.000 kasus kekerasan terhadap anak dan 2.000 diantaranya merupakan kasus pelecehan seksual. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah. Baik, terima kasih untuk Irgi yang telah menjelaskan materi. Jadi intinya kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk di lingkungan kampus. Lalu, apa itu kekerasan seksual? Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Titania. Untuk Titania, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ananda Irgi. Apa itu kekerasan seksual? Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan kuasa atau gender yang berakibat pada penderitaan psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual dan pemaksaan prostitusi. Selanjutnya ada dasar hukum kekerasan seksual. Dasar hukum kekerasan seksual telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa tindak pidana seksual yaitu setiap perbuatan yang memuaskan hati dan perbuatan seksual lainnya. Sedangkan dalam KUHP ada banyak pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual ini, yaitu tentang merusak kesusilaan dan kesopanan pada pasal
281, 282, 283, dan 283 BIS. Pemerkosaan pada pasal 285, 286, 287, dan 288. Pencabulan yaitu pada pasal 289, 290, 292, 294, dan 295. Memperdagangkan seseorang yaitu pada pasal 296, 297, dan 506, serta pemaksaan aborsi pada pasal 299. Kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam UU nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 76D dan 76E tentang pemerkosaan dan pencabulan. Lanjut. Kekerasan seksual di lingkungan kampus. Menurut siaran pers Komnas Perempuan tentang catatan tahunan atau Catahu pada tahun 2022, tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadukan pada tahun 2021. Menurut data Catahu 2021 Komnas Perempuan, dalam kurun 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2010 hingga 2020, angka kekerasan seksual terhadap perempuan semakin mengalami peningkatan. Lanjut. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk di dalam lingkungan pendidikan. Di antara berbagai jenjang pendidikan, perguruan tinggilah yang menempati urutan pertama terbanyak dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual ini, yaitu di antara tahun 2015 hingga 2021. Terima kasih. Terima kasih Titania yang telah menjelaskan tentang kekerasan seksual, dasar hukum kekerasan seksual, dan penjelasan mengenai kekerasan seksual di kampus. Selanjutnya akan ada penjelasan materi oleh Selva. Untuk Selva, dipersilahkan. Terima kasih, Sasa. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Menurut Permendikbud nomor 30 tahun 2021 pasal 5, yaitu menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Contoh bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain, yang pertama dengan sengaja memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan korban. Yang kedua, memberi korban rayuan, lelucon, dan atau siulan bernuansa seksual. Yang ketiga, menyinggung pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video yang dilarang oleh korban, namun mengandung nuansa seksual. Yang keempat, memfilmkan, merekam, dan atau mendistribusikan foto, rekaman audio, dan atau video bernuansa seksual. Yang kelima, penyebaran informasi tentang sifat fisik dan atau seksual pribadi tanpa persetujuan korban. Yang keenam, membujuk, menjanjikan, menawarkan, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau aktivitas seksual yang tidak disetujui oleh korban. Yang ketujuh, menjatuhkan hukuman atau sanksi yang bersifat seksual. Yang kedelapan, bagian tubuh bergesekan dengan tubuh korban. Yang kesembilan, membuka baju tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. 10. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan staf yang bernuansa kekerasan seksual. Yang ke-11, percobaan pemerkosaan yang melibatkan penetrasi benda-benda non-genital atau bagian tubuh. Yang ke-12, korban yang dipaksa atau ditipu untuk melakukan aborsi. Yang ke-13, korban yang dipaksa atau ditipu untuk hamil dengan sengaja membiarkan kekerasan seksual, melakukan tindakan kekerasan seksual lainnya. Dan yang terakhir, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi. Saya akan membacakan penyebab kekerasan seksual. Yang pertama yaitu budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia. Yang kedua, banyak terjadi budaya victim blaming. Yang ketiga, mahasiswa masih minim memahami konsep kekerasan seksual. Yang keempat, minimnya laporan atas kekerasan seksual. Yang kelima, pihak kampus yang menutupi kasus kekerasan seksual.
Yang terakhir adalah adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual. Contoh kasus kekerasan seksual di Universitas Riau. Insiden kekerasan seksual kini umumnya dipandang sebagai tindakan asusila daripada kejahatan yang melanggar hak-hak korban. Kasus pelecehan seksual terakhir yang diberitakan di media massa terjadi di Universitas Riau, UNRI. Sebagaimana dikabarkan dalam salah satu kasus tersebut. Si mahasiswi menceritakan pelecehan terjadi pada tanggal 27 November 2021 ketika ia menemui Syafri Harto di ruangan dekan FISIP UNRI untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Saat itu tidak ada siapa-siapa di dalam ruangan tersebut selain mereka berdua. Selama sesi bimbingan, kata si mahasiswi, Syafri mengatakan kata-kata yang membuatnya merasa tidak nyaman, seperti ia mengatakan kata-kata I love you, yang membuat saya sangat terkejut dan sangat tidak menerima perlakuan bapak tersebut. Ada juga contoh kasus pelecehan seksual dari IAIN Kediri, Jawa Timur. Seorang mahasiswa angkatan 2018 dituduh melakukan pelecehan seksual oleh seorang profesor yang juga dekan. Kasus pelecehan seksual di IAIN Kediri telah dilaporkan oleh dosen terhadap mahasiswa, termasuk di lembaga pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salva yang telah menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual, penyebab kekerasan seksual, serta contoh dari kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Untuk selanjutnya, ada materi yang dijelaskan oleh Dela. Untuk Dela, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan dampak dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan trauma pada fisik tubuh seseorang, melainkan tetapi juga berdampak pada psikologis dan emosional. Berikut dampak-dampak dari kekerasan seksual. Yang pertama, depresi. Yang kedua, gangguan stres pasca trauma. Yang ketiga, suka melukai diri sendiri. Yang keempat, penyakit menular seksual. Dan yang kelima, potensi penggunaan narkoba. Selanjutnya ada pencegahan kekerasan seksual. Lanjut. Yang pertama, mengakui bahwa diam bukan berarti menyetujui kekerasan itu terjadi. Yang kedua, berhenti menyalahkan korban. Yang ketiga, berhenti membuat lelucon tentang kekerasan seksual. Yang keempat, dukung kampanye stop kekerasan seksual. Yang kelima, menandatangani petisi untuk mengesahkan UU penghapusan kekerasan seksual. Dan yang keenam, menyebarkan pengetahuan mitos dan fakta tentang kekerasan seksual. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi ini adalah kekerasan seksual tidak dapat terjadi di mana kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di zona-zona rawan, tetapi juga kerap terjadi di lembaga pendidikan seperti kampus. Kampus yang seharusnya terdapat nilai-nilai pendidikan dan kemanusiaan malah menjadi tempat kekerasan itu terjadi. Maka berhati-hatilah dan selektif dalam memilih teman bergaul, karena berteman dengan siapapun akan sangat berpengaruh kepada kehidupan selanjutnya. Dan jangan mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal, karena setiap orang mempunyai banyak karakteristik yang berbeda. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Dela yang telah menjelaskan tentang dampak dan pencegahan dari kekerasan seksual, serta kesimpulan dari presentasi kali ini. Saya rasa presentasi kali ini telah berakhir. Burung kutilang, burung cendrawasih, lihatnya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Siti Aisyah selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.